tahun yang lalu ketika beliau itu masih berbisnis di musik, yaitu di Distara. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendengar Distara lah ya, paling enggak bagi saya kalau ke mall Puri Indah pasti ada di situ ya. Lalu kemudian terjadi perubahan dalam dunia bisnis musik sehingga kemudian Pak Pirani kemudian mesti ganti haluan ya, menjadi sekarang seorang petani. Nah, jadi hari ini saya undang Pak Wirawan untuk bisa berbagi cerita kepada kita bagaimana perubahan yang terjadi, seperti apa, suka dukanya, lika-likunya, dan kemudian bagi kita sedikit ilmu bagaimana beliau menjalani berbagai perubahan ini nih ya. Kita pengen dapat tipsnya, kita pengen dapat inspirasinya, sehingga kita semua diberkati. Karena saya menemukan satu hal, bahwa ketika pandemi berlangsung, banyak sekali orang yang bercocok tanam, ya, tanpa ada ilmunya nih, ya, tanpa tahu apa-apa. Seperti saya langsung main aja di halaman belakang, langsung beli polybag, beli tanah, beli bibit, jadi deh, oke. Tapi barangkali ada cara-cara yang lebih baik, ya, hal tertentu juga. Kita akan bicara soal aspek yang penting saat ini, yaitu soal kesehatan, ya, yang menjadi pembicaraan utama di mana-mana dalam zaman ini, ya. Dan Pak Wirawan punya pengalaman demikian. Jadi hari ini kita sungguh senang sekali bersama dengan Pak Wirawan untuk berbagi cerita. Nah, nanti ada waktu untuk tanya jawab setelah pemaparan dari Pak Wirawan, ya. Nah, tanya jawab silakan bertanya, tapi supaya kita ini agak teratur, mohon jangan nanya langsung. Tapi ketik aja di ruang chat, nanti saya akan bacakan pertanyaannya ya, sehingga kita bisa lakukan dengan lebih baik. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua sama-sama berdoa sebentar ya, memohonkan pertolongan Tuhan buat acara kita ini. Terima kasih buat pagi ini Bapak Surgawi, kami bersyukur bisa berjumpa di ruang Zoom ini. Sekarang memohonkan campur tangan Tuhan sehingga acara kami ini bisa jadi berkat, baik bagi Pak Wirawan, hamba-Mu, atau acara ini nanti. Terima kasih, kami serahkan pembicaraan ini, Roh Kudus pimpin kami sekalian, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Baik, Pak Wirawan, silakan berbagi cerita, Pak. Apa yang terjadi dalam hidup Bapak selama sekian tahun terakhir ini? Gini, mungkin saya jelasin, saya punya background dulu ya, sedikit. Banyak teman-teman di sini yang baru saya kenal, yang masih saya ada yang sebagian 1-2 yang saya tahu, ada yang sama sekali yang nggak kenal saya. Mungkin background saya sendiri, saya adalah produser musik, saya pemilik toko musik yang namanya Distara. Distara itu sudah di kalangan musik industri udah lebih dari 35 tahun. Sebelumnya Distara itu terjadi adalah orang tua saya di dunia musik juga, yaitu namanya ada Atlantic Record, Trio Video Tara, AR, Musika Studio. Nah ini zaman saya pada tahun 1985, saya mulai masuk ke dunia musik yang namanya toko musik Distara. Menjual CD, Laserdisc, DVD, Blu-ray sebagai dagangan intinya. Pada tahun 2015 saya tutup. Nah, sedangkan waktu tahun 2015 itu kami tutup dengan kondisi kita lihat dunia musik yang namanya format lagi. Bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan itu akan menjadi satu produk history, sejarah. Karena waktu itu sudah banyak yang namanya digital format lah, streaming lah, dan lain-lain. At the same time pada 2015 waktu itu, sebagian toko musik kita yang sudah bercabang sampai 258 cabang di seluruh Indonesia, gede dan kecil ya. Nah itu sebagian masih ada yang untung, cuman saya harus putusin bahwa waktunya kayaknya sudah harus di stop. Karena pabrik CD-nya sendiri yang membuat CD formatnya sudah nggak banyak spare part-nya, udah nggak pada tutup, nggak ada spare part yang bisa support pabrik CD kita sendiri. Jadi mau nggak mau mesin-mesin CD itu kita kanibal dari 9 unit sampai 3 unit. Nah, kalau kita lihat lagi ke depannya 5 tahun, udah nggak mungkin ini
pada 2015, saya tutup. Seluruh toko ditutup dalam serentak. Karena kita tidak mau perpanjang mall punya bisnis lagi. Nah, waktu ditutup itu, saya punya kondisi 3 tahun sebelumnya, saya tuh udah kena penyakit. Yaitu waktu itu orang bilang stroke. Yaitu otak sebelah kiri tidak punya saluran darah. Yaitu kanan ada saluran darah, kiri itu mampet dari bawah leher kita. Itu udah separuh badan nggak bisa gerak. Cuman saya masih bisa. Nah, saya usahakan untuk berobat keliling dunia, kemana-kemana. Akhirnya ketemu yang namanya banyak ditolak saya. Orang nggak bisa dengan pakai teknologi stem cell lah dan macam-macam, tidak bisa menumbuhkan saluran darah baru itu. Nah, dengan adanya itu, nggak ada teknologi yang bisa tumbuhkan saluran darah sebelah kiri itu. Saya waktu itu sempat down dan putus asa. Karena prinsipnya dibilang sakit, cuman nggak sakit. Dibilang nggak sakit, udah ketahuan akan mati, akan bisa stroke ibaratnya. Nah, ketemulah Dokter Terawan. Dokter Terawan yang jadi menteri kita berapa silam yang lalu. Nah, itu dibantu sama Dokter Terawan, disambungkan saluran darah baru. Hebat. Nah, ternyata lebih bagus, lebih ini. Senang banget. Cuman 3 bulan kemudian, udah stop. Katanya kalau pakai kedua kali di cara Dokter Terawan itu, sayanya bisa kena radiasi. Jadi tidak ada option. Saya cuma habis itu, jadi gimana dok? Nggak ada option. Kamu percaya yang di atas Tuhan, sama berubah gaya hidup kamu sendiri. Nah, saya mulai belajar dari situ. Saya bilang gimana cara perbaiki? Nggak ngerti saya baikinnya. Nah, saya mulai berpikir, oke, dengan mulai makan sayur, mungkin bisa menolong saya punya kesehatan. Saya coba mulai makan sayur, saya coba mulai tanam sayur, cuman ini. Nah, saya belajar keliling dunia untuk belajar bagaimana menanam sayur yang benar, teori-teorinya dan lain-lainnya. Yang saya belajar di luar negeri itu, banyak saya pendapatannya itu saya belajar organik, menanam, memakan saya belajar organik, belajar hidroponik, dan dia belajar yang namanya raw food therapy, yaitu makan makanan mentah-mentah dari sayur dan buah, melalui mereka punya enzim dan probiotik itu dicampur, digabung dengan 4 macam suplemen, yaitu cuka apel, madu, visi ini, at the same time garlic power. 4 macam komposisi ini digabung dengan sayur buah yang setiap hari saya campurkan jadi satu. Ada formulanya, nanti kita habis session ini saya akan sharing. But intinya ini sayur buah ini kita minum setiap hari, ini men-tune up kita punya kesehatan. Dari yang tadinya saya punya kolesterol 387, sekarang ini baru 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya cek darah, saya punya kolesterol sekarang tinggal 102. Wow. Kaget Pak ya. Kedua, saya punya asam urat 15,7 jadi tinggal 3,8 dan itu stabil selama 8 tahun ini. 15,7 ya. Ya, jadi 3,8 Pak. Terus saya punya kencing manis dari 200-an lebih, sekarang tinggal 90-an lebih, 95, 85, 95 rata-rata. Dan endas es krim lah, makan, pokoknya apa aja saya makan karena saya hobi makan. Nah, kolesterol yang turun dari 300 sampai 102 itu, saya masih tetap makan sop kambing. Menu saya di sop kambing Pak masih otak lah, jerawan lah, babat lah, pokoknya anything yang enak pasti masih saya makan. Karena saya hobi makan. Walaupun sekarang ini hari udah 102, tetap saya masih makan, tidak berubah. Nah, dengan ini semua gitu, intinya
saya secara alami, makan alami yang baikin kita punya 5 organ inti kita yang di dalam ini. Yaitu kita punya ginjal, pankreas, paru-paru, hati, empedu dan lain-lainnya, ini jantung dan lainnya, itu di-tune up dengan enzim probiotik yang kita makan sehari-hari itu secara jadi satu, otomatis kita di dalamnya itu spare part yang rusak, ibaratnya inti organ kita yang somplak-somplak yang rusak, ditumbuhkan sel-sel baru. Dengan sel baru itu digantiin terus selama berbulan-bulan, otomatis badan kita boleh casing kita tahun 61 tahun. But dalam kita adalah umur seperti mungkin 30 tahun. Oke. Jadi dengan mudahnya ini, otomatis kita punya turun. Itu semua satu persatu menjadi normal. Dan sedangkan kita makan pun menjadi balik lagi apa aja udah boleh makan. Memang teori di dalam raw food therapy itu kita harus bisa makan apa aja. Semua harus dimakan, cuman nggak boleh over, nggak boleh pilih-pilih. Makin kita pilih-pilih, makin kita punya organ tidak seimbang. Intinya gimana? Saya kasih sampel. Kalau kita suka makan daging atau suka makan manis yang dimakan terus, akhirnya kita punya pankreas jadi rusak. Nah, kalau kita sekarang udah pankreas rusak, dokter bilang, oke, saya kasih obat. Dikasih obat sama dokter, itu cuma menekan, tidak membaiki intinya. At the same time dengan dokter bilang udah kasih makan obat, nggak boleh makan manis-manis, nggak boleh makan gula. Kita stop makan gula, supaya baikin pankreas. Padahal kita punya liver fungsi. Kalau nggak ada manisnya, ini hati juga akan rusak. Jadi pelan-pelan dengan makan dokter bertahun-tahun, nantinya kita punya liver kurang manis, jadi badan kita rusak, jadi kuning, atau kena hepatitis B, atau kena apa. Nah ini semuanya bersangkutan. Liver sampai udah rusak, kita punya sering makan obat, kita punya ginjal, akan rusak juga. Nah ini jadi satu bersinambungan, di dalam organ inti kita itu saling mensupport. Kalau satu somplak akan kedua, dua ketiga. Obat dokter hanya bisa menekan, tidak bisa membaiki. Dengan cara raw food ini, kalau kita ini hari kencing manis, kita makan gula. Gulanya itu apa? Madu yang khusus. Dengan madu yang khusus, perbaikin kita punya pankreas, yang sel yang rusak, sel yang mati, ditumbuhkan dengan sel baru. Udah sel baru, karena ada manisnya, kita punya liver pun juga digantikan sel baru. Dijadikan lebih lancar. Makan obat pun juga berkurang. Toksit-toksit pun berkurang. Berarti ini akan 1, 2, 3, 4 sehat. Totally kita jadi badan kita jadi total sehat. Sampelnya, saya punya darah tinggi. Tadinya 187. Sekarang 120, 75 sampai 80. Kan bagus banget. Nah, waktu darah tinggi kencang sekali. Leher sakit, ini sakit. Kencing manis naik. Asam urat naik, ini semuanya akan. Nah, dengan berubah ini cara makan, cara hidupnya kita, otomatis badan kita jadi sehat. Nah, bisnis saya pun dengan karena ada perubahan ini dan saya ada kena penyakit di tahun 2015. Pada waktu 2015 kita mau tutupkan, saya disupport sama istri saya, pacar saya yang dulu lah. Dia luar biasa mensupport saya di belakang. Dia bilang, kamu jangan takut. Ini bisnis baru. Kita sama-sama bangun dari nol. Memang gak gampang menghadapi bisnis ini. Karena pertanian selama ini saya dengar dari orang, 90% orang masuk ke pertanian sebagai investor. Suruh petani yang tanam sendiri, 99% gagal. Nah buat saya, satu tantangan. Mungkinkah saya bisa menjadi petani? Saya harus banyak riset, saya harus banyak ini didukung dengan keluarga saya di belakang, termasuk anak-anak saya. Belajar untuk research, untuk persiapkan diri, untuk naik
atau masuk ke dunia baru. Yang kalau kita bilang 180% bertolakan dengan bisnis saya yang namanya So Glamour. Entertainment industry. Glamour, mewah, enjoy, happy, makan enak, minum enak, cuman tidur makan tidak karuan. Berantakan. Dengan sekarang masuk jadi petani yang susah, yang jelek-jelek, miskin. Nah, dengan itu saya persiapkan diri menjadikan bagaimana petani bisnis ini menjadi bisnis yang bagus, bisnis yang keren. Dengan cara saya mesti baikin hasil dari tani saya sendiri yang bagus-bagus dulu untuk saya bisa makan. Saya udah coba makan hasil saya sendiri itu bagus, baru saya berani kenalkan kepada teman-teman, baru berani saya jual, teman-teman yang belajar pertanian ini. Karena ini hari, selama ini saya banyak survei, banyak lihat, sebelum saya masuk ke dunia pertanian 8 tahun yang lalu, itu saya perjuangannya berat sekali, banyak sekali yang kita harus belajar. Saya selain belajar keliling ke luar negeri bersama keluarga, saya juga belajar menjadi petani. Sampai pegang tanah lah, kerja di tempat pertanian yang kumuh, yang jelek, yang susah, kerja di tempat yang bagus pun juga. Kombinasi lah semua, kita ambil semua pertanian. Tadinya mas saya nggak suka tanaman loh. Karena sekarang udah masuk ke dunia pertanian, mau nggak mau kita pakai hati. Hati ini yang saya cemplungkan ke dalam dunia bisnis baru ini, saya pelajarin, saya turun tangan, hands on, bener-bener nggak mau tergantung orang lagi. Kalau bisa sendiri lebih tahu dulu daripada orang lain. Jadi akhirnya konsep filosofi apa? Kalau kita menjadi chefnya, running the restoran, akan lebih sukses daripada kita buka restoran sebagai investor, tergantung chefnya yang masakin buat kita. Itu bahaya. Karena kita tidak bisa langgeng. Kalau chefnya sekali marah sama kita, dia asinin makanan aja. Bisnis yang bagaimana marketingnya udah bagus lah, promosi bagus, akan hilang dalam sekejap berapa hari aja. Nah, dengan konsep filosofi itu, saya pegang, saya usahakan berjuang di dunia pertanian. Laboratorium, greenhouse lab. Selama 5 tahun kita nggak dagang, nggak jualan. Cuman hanya research. Coba bibit ini, coba bibit ini, coba pakai nutrisi A ini. Bagaimana kita membuatkan makanan sayur buah itu menjadi lebih lebih sehat lah, lebih baik lah. Nah, sometimes kita juga sampai gagal. Kalau gagal itu kita buang semua hasil taninya. Sukses pun pada 5 tahun pertama itu kita nggak jual, kita bagi-bagi saudara, minta komentarnya kekurangan apa, atau bagi-bagi kepada yatim piatu. Nah di belakangnya sambil kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasihlah kita arah yang benar, kasihlah kita direction yang benar. Jangan salah ketemu orang, jangan salah ketemu bisnis yang kita tidak inginkan, yang tidak Tuhan arahkan ke kita. Dengan bersama-sama kita satu keluarga, bersama berdoa, bersama mengarahkan, apalagi istri saya tulang. Kita bangunkan ini industri baru. Terakhir, baru 3 tahun, sesudah 5 tahun kita R&D, kita baru 3 tahun ini mulai masuk ke pasar. Masuk ke pasar pun juga orang banyak ngeluh. Dia bilang, Pak, kok Bapak punya sayur, Bapak punya ini, kenapa mesti invest begitu teknologi tinggi untuk mendapatkan sayur yang sama, harga jualnya yang sama? Saya bilang, bedanya di khasiatnya. Sayur boleh kelihatannya sayur jelek. Ini yang membuat kita sustainable. Bisa future-nya kita bisa pegang. Kalau kita bisa asal cuma bikin sayur asal ala kadarnya yang kita makan adalah sayur racun. Kok begitu ya Pak ya? Yes. Dengan cara begitu, makanya itu riset 5 tahun yang kita persiapkan waktunya itu bukan main-main, itu korbannya besar sekali, waktu, tenaga, uang dan lain-lainnya. Itu yang menjadikan aset saya ini hari untuk
gampang, padahal dasarnya dari 5 tahun yang R&D yang kita sama-sama, saya sama anak-anak saya yang membangun, belajar pengalaman dari situ, baru kita bisa ini hari bergerak ke dunia yang 1-2 langkah yang sekarang pertanian ini yang lagi ketat. Everybody juga tanam sayur, everybody segitu gampang ya tanam buah, but tanam sayur yang bagus itu udah satu masalah. Kedua, tanam sayur yang bagus dengan bisa tanam sayur yang sehat untuk badan kita konsumsi sendiri dan baikin banyak penyakit, itu tantangan yang kedua. Bagaimana kita bisa maksimalkan sayur-sayur kita makan bukan hanya untuk kenyang, untuk memperbaiki di dalam organ inti kita itu dicampur dengan belajar bertanam, jadi petani organik yang namanya madu, cuka apel, dan macam-macam. Kita belajar untuk menjadikan itu suplemen yang masuk ke dalam perut kita, high quality, khasiat yang tinggi, menjadi baikin kita punya badan dalam kita. Nah, dengan konsep itulah ini hari saya mau kasih lihat sedikit video yang selama ini saya punya farm sampai kayak gimana. Habis itu kita sama-sama kita lihat, ayo kita belajar menjadi petani hidroponik, itu apa keuntungannya, apa kerugiannya. Ya, saya kasih lihat satu video lagi yang mengenai keunggulan bertani dengan cara hidroponik. Yuk kita lihat. Kedengeran suaranya nggak Pak Kirno? Kami yang di Bogor, tanam melon,
for watching. Nah, kalau tadi kita lihat, itu adalah development selama 8 tahun ini. Kita punya pabrik sayur, jadi bukan farm sayur lagi. Pabrik sayur yang menghasilkan produk-produk seperti kayak sayur salad yang langsung bisa dimakan. Dan kedua juga salad dressingnya, dan termasuk juga kita ada processingnya. Jadi sayur bukan hanya sekedar bikin badan kita. Ini namanya sayur sehat. At the same time, cara bertanam sayurnya harus ada quality control yang bagus, pakai teknologi, dan pakai food safety punya prosedur SOP. Supaya sayur kita itu walaupun kita nggak boleh pakai yang namanya pestisida, kita nggak boleh pakai semprotan-semprotan yang lain, kita dengan pakai cara organik, dengan pakai lab, kita kontrol sayur-sayur kita itu bebas dari bakteri, bebas dari pestisida, residunya, dan itu sayur dibawa ke lab pun juga bisa menjamin bahwa itu sayur adalah tidak ada racunnya. Seperti orang selama ini bilang, Pak sayur hidroponik kan beracun Pak. Baru terakhir aja orang bilang hidroponik sehat. Zaman dulu itu tanam hidroponik racun. Ya benar. Karena selama ini orang salah tanam sayur. Caranya pakai hidroponik. But wadahnya salah, nutrisinya AB mixnya salah, pakai kimia, namanya kimia petrokimia punya byproduct, NPK pakai kimia. Nah ini yang membuat hidroponik itu salah total. Kelihatannya jadi sayur, but akarnya kalau kita perhatiin, hidroponik yang jelek itu akarnya coklat-coklat, hitam-hitam. Itu hidroponik yang banyak bakterinya. Kalau hidroponik akarnya ijo-ijo dikeluarin lumut sampai ijo lumut, itu nggak boleh dimakan karena lumut itu musuhnya hidroponik dan cara tanamnya salah, cara wadahnya salah, cara nutrisinya salah, itu menjadikan akar itu disedot, lumutnya masuk ke batang sayur, kita makan itu sayur, kita jadi kanker. Serem ya. Yang bagus gimana? Perhatiin. Cara tanam yang benar, wadahnya benar, nutrisinya harus benar, yaitu AB mixnya benar-benar food grade, wadahnya juga menjadikan hidroponik sehat. Dan dibawa ke lab, dia punya nutrisinya lebih tinggi daripada normal, punya hidroponik sayur. Kedua, dia punya residu pestisidanya 0 kalau perlu. Tidak ada residu pestisida. Ini yang namanya sayur, nutrisinya bisa masuk ke badan kita, termasuk enzim-enzimnya yang akan menjadi badan kita sempurna, sehat. Nah, menanam kita punya hati mau tanam yang benar atau tidak. Kalau tidak, bisa juga jadi sayur, but nggak bisa dimakan itu sayur, malah jadi racun. Sekarang kalau kita mau udah ngerti begitu, kita masuk ya. Ini hidroponik, saya banyak sudah sharing cara menanam sayur hidroponik ke mungkin udah puluhan ribu masyarakat. Masuk di DKI Jakarta pun udah banyak sistem-sistem yang rumahan yang bertanam hidroponik. Nah, selama ini di dunia hidroponik sayur itu kesalahannya di mana aja, biar kita masing-masing ada gambaran, ya. Yuk, kita lihat. Ini ada video mengenai bagaimana itu orang tanam sayur pakai racun. Ya, kita lihat.
kita lihat tadi, itu sayur-sayurnya itu adalah petani dari India sendiri, video-videonya. Bagaimana mereka melawan import punya sayur dan buah. Sedangkan India adalah negara agraria loh. Cuman dia kalah import sayur buah dari luar negeri. Akhirnya petani itu dia usahakan pakai cara teknik dia sendiri, yaitu pakai silikon untuk mengkilapkan itu terong, pakai suntikan yang namanya kimia, yaitu hormon-hormon untuk bisa gedein, manisin itu buah. Pakai yang namanya pewarna kain, pewarna baju untuk yang namanya sayur-sayur kuning-kuning yang gagal panen dijadikan hijau balik dengan dicelep baju, cat, kain. Itu semua kimia yang menghasilkan kita sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit liver, kanker. Gimana di Indonesia? Sama. Saya sering banyak lihat orang makan melon, totonya bisa berbusa banyak. Muncul busa. Nah, sudah habis muncul busa, kalau dibelek dalamnya, itu banyak sekali yang namanya sudah busuk di dalamnya. Kenapa begitu? Disuntik kebanyakan hormon. Hormon itu jelek banget buat badan kita. Itu bisa menyakitkan banyak kanker. Demi untuk menghidupkan petani sendiri, mau nggak mau kepepet dipakai kimia. Makanya kita harus cari makanan buah sayur yang sehat. Seperti balik ke zaman Adam dan Hawa. Yaitu senatural mungkin setiap hari makannya sayur dan buah. Kalau haus, minum air yang bening, air laut, air kali. Dan kalau sakit, makan madu. Ini nggak ada dokter, nggak ada vitamin, nggak ada obat. Zaman Adam dan Hawa. Kita lagi membalikan zaman ini. Zaman Adam dan Hawa ini balik di Jakarta sekarang. Bagaimana caranya? Nggak bisa balik ke natural lagi. Karena naturalnya sekarang sudah dikontaminasi dengan teknologi atau sayuran makanan yang sudah diproses. Kelihatannya lebih enak, lebih gurih. Padahal itu racun. Nah sekarang tantangan kita, bagaimana membuat sayur secara alami, enak dimakan, sehat dikonsumsi. Nah inilah tantangan kita sekarang ini hari. Seringkali kita bilang anak-anak kita nggak doyan makan sayur karena pahit. Karena pahit sayur tanamnya itu kebanyakan racunnya, kimianya, pestisidanya tinggi, kimianya nggak bener. Nah di Indonesia orang tanam hidroponik, pakai kimianya itu kimia yang dari petrokimia punya byproduct. Yaitu mungkin kimia company mana kemana membuatkan NPK. NPK-nya bukan food grade. Waktu NPK bukan food grade ditanam ke dalam sayur, dicampurin air dan lain-lainnya, itu menjadikan sayurnya jadi racun. Jadi pahit, banyak getahnya, nggak enak dimakan. Harusnya atau AB mix yang food grade seperti multivitamin yang kita makan. Multivitamin yang kita makan itu dijadikan AB mix, dijadikan makanan buat sayur. Sayur itu kalau dia makan AB mix yang food grade, yang dasarnya asalnya bukan dari kimia, asalnya dari tanam-tanaman juga. Nah ini sayurnya akan tumbuh. Tumbuh bagus, kita makan sayurnya, toh nggak ada bedanya. Lewatin sayur ini, tumbuhan sayur ini tambah lagi multivitaminnya fresh, alami dari sayur yang tertentu, dari buah yang tertentu. Jadi kita harus jaga kalau mau menanam hidroponik itu, selain orang bilang cepat, bagus, sehat, nah kita juga harus jaga materinya, asupannya yang dikasih kepada sayur itu dasarnya mesti bagus dulu. What goes in, what goes out. Good in, good out. Itu yang selalu moto saya. Kalau makanannya itu jelek, jadinya sampah. Nah ini teori-teori inilah yang kita selama ini lakukan. Makanya dari segi nutrisi tadi saya udah ngomong, dari segi wadah.
Seringkali orang salah pakai wadah. Wadah pakai plastik-plastik yang botol-botol bekas, botol bekas lah, pipa bekas lah, atau pipa-pipa paralon yang tidak sehat. Karena pipa paralon itu hanya dipakai untuk di saluran di bawah tanah dunia. Paralon yang untuk air minum bisa tahan panas sampai 120 derajat. Paralon yang di bawah tanah, yang buang air kotoran, itu hanya bisa 40 derajat. Di Indonesia nggak ada paralon untuk air minum, lebih banyak paralon yang untuk buang air tanah, air kotoran. Nah, kalau paralon itu ditanam untuk tanaman kita, yang kena matahari sampai bisa 80 derajat pada siang hari panasnya, itu akan lumer plastiknya, diisep oleh akar. Dan sisaan kimia dari paralon sendiri. Akhirnya sayurnya nggak karuan tumbuhnya, kelihatannya gede, kelihatannya bagus, but di dalamnya penuh dengan toksit. Toksit setaraf seperti kayak kalau kita bilang tuh toksit seperti kayak CA kanker 1000. Padahal badan kita hanya bisa toleransi 50. Inilah yang tidak disadari oleh orang-orang kita. Oh, pakai aja yang bekas, pakai aja tong bekas es krim, tong bekas apa. Anything yang namanya plastik, kalau kena panas, itu akan jadi racun. Sama aja kayak kita bilang, boleh nggak minum air botol kemasan, habis dijemur di matahari 2 jam di mobil, kita minum? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena isinya udah racun, sudah ada karsinogen, plastiknya sudah berlabur di dalam air tadi. Nah, ini kalau kita sama kondisinya, kita kasih sayur makan, kita makan sayurnya, kitanya yang jadi kanker. Makanya zaman dulu orang udah bilang, tanam hidroponik, salah ya kalau pakai paralon, salah nutrisinya, jadilah hidroponik menghasilkan kanker. Robah kita sekarang mesti. Kalau kita mau bagus, kita harus pilih bahannya yang bagus dulu. Baru kasih sayur makan. Sayurnya makan, baru jadi kita makan sayurnya. Kitanya jadi sehat. Nah, ini filosofi yang kita sama-sama harus pelajarin. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada sedikit berapa video. Lihat ya, sebentar. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Di episode kali ini, Widi akan menjelaskan apa aja sih keuntungan dari hidroponik. Keuntungan yang pertama yaitu bebas dari hama, yang berarti bebas dari pestisida. Keuntungan yang kedua yaitu hemat air. Nah, ini adalah miniatur sistem kavana dari Hydrofarm. Kenapa hemat air? Karena tangki air nutrisi ini ada sirkulasi airnya yang mengalir ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Berbeda dengan cara biasa. Cara biasa kan harus tiap hari menyirami tanaman kan? Nah, terus nutrisinya juga kalau di hidroponik bisa diatur. Sedangkan kalau cara biasa kan itu untung-untungan. Nah, keuntungan yang tiga yaitu tumbuhan hidroponik itu biasanya tumbuhnya lebih cepat dan juga lebih besar loh. Saya kasih contohnya ya. Ini kangkung biasa yang bisa Anda dapatkan di pasar-pasar atau enggak di supermarket lah. Dia ini sekitar 1 bulanan lebih tumbuhnya dan menghasilkan seperti ini. Coba kita lihat yang dari hidroponik. Wow, gede banget kan? Jauh banget hasilnya. Ini cuma 20 hari loh tumbuhnya. Perhatiin akarnya. Gede banget kan? Keempat adalah hemat lahan, dan ini adalah contoh miniatur sistem kavana dari Hydrofarm. Dia karena bertingkat hanya membutuhkan 1,5 meter persegi, sedangkan cara biasa membutuhkan lahan sekitar 18 meter persegi. Jadi bisa hemat lahan kan, kira-kira 90%. Nah, keuntungan yang kelima ini kamu bisa hemat waktu, terus tenaga, juga biaya, karena kamu nggak perlu buang-buang air, nggak perlu beli pupuk, terus nggak perlu lahan lagi yang lega banget, cukup di kebun belakang kamu aja. Jadi hemat banget kan? Keuntungan terakhir yang keenam, sistem hidroponik ini simple dan gampang banget. Jadi semua orang bisa ngelakuinnya, termasuk kamu. Good in, good out. Kalau kita udah lihat,
Sayur yang bagus, akar putih, Pak. Bagaimana mencapai akar putihnya? Kita lihat lagi. Kami selalu ada free seminar atau free webinar untuk bisa join, untuk belajar tanam sayur sehat, sayur yang sehat dan bagus lah prinsipnya, yang layak untuk dimakan. Nah itu nanti di belakang ini saya ada sedikit informasinya untuk bisa join, untuk kita ikutin seminar untuk belajar bertanam. Itu 4 jam, 3,5 jam sesi sendiri untuk belajar step by step tanam sayur yang sehat. Nah, sekarang saya bawa Anda, lihat ini hasil-hasil selama ini teman-teman yang sudah ikut training, udah belajar sama kami. Kita lihat. Oke, next. Nah, ini banyak teman-teman sampai di atas rukonya ditanemin semua sistem-sistem hidroponik untuk supply seberangnya punya restoran. Ini bisnis baru buat mereka. Tadinya mereka adalah rukonya dagang toko mainan, dia tutup, sekarang dia bikin sayur di atas ruko sendiri untuk bisa tidak ada saluran sayur yang sehat. Mereka buktikan sayur yang sehat itu rasanya lebih gurih, lebih garing, lebih enak. Air restoran The Novotel di seberangnya kalau nggak salah, itu sudah bisa menerima sayur mereka sebagai supplier dan dijadikan untuk salad-saladnya kepada restoran itu sendiri. Ya, next kita lihat lagi. Ini di Samarinda, orang tadinya di belakangnya tanam kebun, sekarang dirobah kebunnya jadi tanam sayur, supply kepada sendung makan makanan sehat. Yang dia sayur, ini sayur yang dia supply kepada restoran-restoran yang namanya shabu-shabu. Makanan sehat juga dicelap-celap. Inilah menjadi satu lahan bisnis opportunity yang baru. Walaupun sekarang banyak COVID, jangan takut. Selama kita mau, selama kita punya hati, selama kita ada nekat untuk bisa maju, percaya diri, belajar yang benar, pasti kita bisa sukses. Tuhan nggak mungkin suruh kita miskin. Ya, prinsipnya gitu. Ya, yuk kita lihat. Ini sampelnya, lihat tuh. Dengan pakai sistem yang benar, wadah yang benar, sayurnya jadi sayur sehat, orang tetap beli. Kalau udah coba makanin sayur yang berbeda, nggak mau beli yang lain, selalu mau beli yang sayur yang hasil tanamannya sehat. Ya, terus kita lihat. Ini saya sendiri sampel, saya coba. Apa benar Pak, sayur hidroponik itu gede-gede, biasanya pahit, banyak seratnya nggak enak. Saya buktiin loh, ini saya sengaja tanam sayur 2 bulan di dalam greenhouse. Lihat akarnya nih, sayurnya nih. Segede gitu, tebel, kayak jenggot. But warnanya putih, berarti sayur sehat. Sayur muda, gedenya bukan main. Karena sayur yang kita tanam di dalam greenhouse itu dikasih makan 24 jam. Jauh lebih cepat perkembangannya daripada sayur yang biasa kita di tanah. Cuma hanya bisa 3 bulan panen. Kalau di dalam hidroponik, biasanya rata-rata 1 bulan sudah panen. Kalau kita gedein sampai 2 bulan, hasilnya kayak begini nih. Nah, istri saya tadinya nggak mau makan. Aduh, saya nggak mau makan sayur segede gitu, pasti nggak enak, seratnya banyak, pahit. Saya cobain. Hasil dia coba, wah enak ya, manis, garing, juicy. Kok nggak banyak seratnya? Ya karena daun muda. Prinsipnya sayur kalau di hidroponik cepat tumbuhnya, jadi daun muda dan enak, kelihatannya besar. Pagoda, buat ibu-ibu penting banget untuk bisa makan pagoda. Ini seperti kayak kale. Kalau kale di jus, kalau ini lebih di ca. Nah pagoda ini adalah kalau di Taiwan nih sayur mahal untuk orang anti kanker. Kalau di Indonesia pagoda ini kita tanam sendiri murah, cuma 2.000 perak aja udah dapat sayur banyak. Nah intinya kita harus makan pagoda, bisa di jus, bisa di ca, seperti kayak pokcoy, enak kok dan nutrisinya bagus. Ya, terus kita next. Perhatiin akarnya, akar saya selalu usahakan ke arah yang putih, bukan ijo-ijo lumut. Kalau kita pakai paralon, pakai apa, biasanya 90% ijo-ijo lumut. Ya, next.
Ini saya banyak kasih training, seminar kepada teman-teman waktu sebelum COVID. Ini ada sampel-sampel, kita udah trainingin mungkin lebih dari 10.000 orang. Nah ini kita juga masuk ke TV, Dr. Ozi di Indonesia. Waktu itu kita mengajarin bagaimana kelebihannya sayur hidroponik ditanam yang sehat. Ya, next. Kita juga banyak seminar, ini sedikit short seminar, terus saya banyak ngajarin. Itu semua secara tidak dipungut biaya. Secara webinar, secara gratis. Itu supaya orang bisa hidup sehat dengan cara alami. Yuk, kita lihat sampelnya ini ya. Terus kita jalan frame by frame. Kita terus lihat. Nah, ini Ibu Anies dari Gubernur DKI sendiri. Tanamannya di belakang rumahnya ada 2 sistem. Udah cobain makan kangkung hidroponik tanaman sendiri yang enak. Udah nggak mau beli lagi. Sehat, bagus, sehat. Ya, next. Lihat tuh. Sayur-sayurnya pakai home system aja di open door, open air, tanamannya lebih gede daripada kepalanya sendiri, sayurnya. Lihat ini sayur lettuce, ini juga istrinya pendeta nih, Pak Sukirno. Samuel. Istrinya Pak Samuel. Tanam sampai tergila-gila dia sama makan sayur yang DKI juga tanam. Ini di gang hijau. Anak muda udah mulai sekarang mengikuti tanam sayur sehat. Ya. Terus ini juga di RPetra, di Ibu Tani, kelompok tani. Nah, ini mereka foto sendiri, panen bersama sendiri dari DKI. Ya, kita ngajarin cara tanam sayur sehat, makan sehat. Nah, itu jadinya hasilnya. Terus shot by shot kita lihat. Ya, terus nah ini sampai pokcoynya tuh subur banget. Ini di gereja kuncinya. Next. Nah ini jadinya lihat tuh. Cakep-cakep sayurnya. Next. Nah ini cukup. Nah kurang lebih. Nah ini greenhouse saya. Mungkin saya tadi udah lihat dari segi videonya. Saya cuma kasih lihat hasilnya aja ya. Kita cepetin ya. Nah ini greenhouse saya yang kita selama ini sudah jalan ke beberapa supermarket. Jakarta basically. Supermarket mereka kita sudah edar. Kita sudah kenalkan di Jabotabek. Nah ini greenhouse saya mau sharing sedikit. Tanah kosong, nggak tahu mau diapain dengan anak COVID, rencana A jadi gagal, mau jadi B. Kita open untuk kita bisa kerjasama, punya tanah, bangun bersama. At the same time kita juga bisa tampung hasilnya itu, dan kita bisa jualin ke market. Nah ini salah satu offer dari kami supaya kita bisa, ayo daripada pikir bisnis yang macam-macam, bisnis makanan yang bagus. Cuman bisa bisnis makanan yang baik itu harus kerjasama, kita membuatnya yang quality yang berbeda. Nah, saya sudah buka marketnya. Tinggal teman-teman belajar bertani yang baik supaya bisa tanam sayur yang bagus. Startnya dari home system aja dulu. Dari di home system udah bisa tanam akar putih, sayur ketentuan yang besar ini, kita baru bicarakan next stepnya, yaitu pakai tanah yang kosong, kita bangunin greenhouse yang smart greenhouse dengan full teknologi, menghasilkan sayur, kita dagang bersama, kita make money bersama. Itu konsepnya, Pak Geno. Ya, thank you Pak Wirawan. Jelasannya top banget, Bapak Ibu sekalian yang ikuti seminar ini. Jadi kita ini seringkali melihat hasil dan lupa proses di balik hasil. Rupanya 5 tahun itu ada riset panjang sekali dan itu betul-betul hanya riset, tidak dijual hasilnya, dan itu masa-masa kalau ibarat orang bilang itu gini Pak, itu lagi nabur gitu ya, belum menuai. Betul taburan-taburan kerja keras di selama 5 tahun saya bisa membayangkan apakah ini gimana? Ada nggak masa-masa itu? Sering Pak, kita jatuh bangun sering, namanya juga lagi belajar ya. Cuman saya hanya percaya satu, kita belajar dari kesalahan kita. Kita jangan kena kebentur, kita jatuh, kita down, nggak boleh. Dari kesalahan gitu justru kita malah jadi lebih pintar lagi. Saya sering hasil sayur saya nggak panen. Saya sering hasil sayur saya walaupun pakai teknologi kena hama, malah kosong, nggak bisa tanam sama sekali. Nah itu pengalaman, ya kita jangan cukup putus asa. Tetap berpikir kenapa kita bisa gagal. Orang lain kok bisa sukses kok. Tuhan nggak mau kita gagal kok. Tuhan mau kita sukses kok. Percaya diri, belajarin terus, belajar dari pengalaman itu. Akhirnya dengan pengalaman kita udah banyak, kita jadi pinter Pak.
Ya. Nah, sering kita rasa kegagalan itu kita belajar dari kegagalan itu yang paling saya rasa guru yang paling baik. Kak, tadi Bapak ada bicara soal melibatkan, jelas Ibu Lisna sangat support sekali, dan saya tahu beliau sangat amat kuat dalam doanya. Tapi bagaimana Bapak melibatkan anak-anak Pak dalam satu bidang yang tadi dibilang itu loh, kumuh, kotor gitu ya, nggak ada value-nya kayak pertanian. Gimana caranya sehingga anak-anak bisa mau ikut? Nah, memang waktu pertama-tama anak-anak saya pada bilang, "Pak, kita dari entertainment industry yang begitu glamor, begitu enak, masa dari Amerika nih Pak, mana mau orang Indonesia kalau ibaratnya orang Indonesia sukanya makan daging, nggak suka makan sayur." Waduh, itu tantangan saya paling besar untuk convince anak-anak. Cuman saya bilang, kalau sekarang kita lihat dunia apa yang paling stabil, dunia apa yang tidak ada kena krisisnya. Kalau kita di musik industri naik turun Pak. Kalau lagi dunia bagus, musik industri bagus. Kalau orang lagi nggak ada secondary, bukan kebutuhan pokok. Kita masuk ke dunia sayur itu, kalau kita lihat populasi kita bertambah terus. Pada nanti tahun 2050 kita akan kekurangan pangan. Di dunia ini 3 pokok yang paling mahal nanti di tahun 2050. Apa? Minum, air bersih mahal. Udara, oksigen mahal. Ketiga, makan, Pak. Akan kekurangan pertanian. Karena semua lahan-lahan petani, semua yang penanam makin lama makin kurang. Petani karena tidak menguntungkan, makin lama petani yang muda-muda pun nggak mau jadi petani pada keluar negeri. Jadi pegawai orang, jadi kerja sama orang, atau jadi pembantu, atau jadi apa, saya nggak tahu dah. Pokoknya nggak mau jadi petani lagi. Jadi generasi petani yang akan datang makin berkurang, suplai pangan kita akan ciut. Kalau kita sekarang nggak pakai teknologi membantu supaya produktivitas kita lebih tinggi, lebih bagus, kita nggak masuk ke dunia pertanian ini, nanti yang akan datang, siapa yang mau supply kita makanan? Nah kedua, kalau kita bisa supply makanan, kita sendiri menjaminkan bahwa ini adalah bisnis yang paling stabil. Nggak ada kegantung sama krisis atau yang namanya ekonomi. Orang ada duit, harus makan. Nggak ada duit, tetap harus makan. Kalau enggak, kita dunia pada mati semua orang. Jadi mau nggak mau, anak-anak saya mulai sadar dengan itu, ayo kita start up the new business. Kedua, di dunia musik industri itu memang sangat kotor, Pak. Sangat tidak, kelihatannya enak, tidak enak dikerjakannya. Terlalu resiko, terlalu kotor, banyak sikut-sikutnya lah. Dan dunianya juga jorok lah ibaratnya, nggak sehat lah. Nah dengan ini anak-anak saya membantu, sama-sama kita research, kita pelajarin bersama, ayo kita majuin. Mau juga akhirnya mereka dari mau mulai coba sampai sekarang jadi hobi. Jadi hobi, percayalah ini bisnis menjadi the future of mereka. Jadi sama-sama kita maju Pak. Istri di belakang, pagi siang malam tiang doa kita Pak. Jadi ini benar sekali Pak, bisnis masa depan ya. Semakin masa depan tadi Bapak katakan makanan akan semakin mahal ya. Menolong kita tadi ditunjukkan bahwa tidak memerlukan lahan terlalu luas ya, sehingga di halaman belakang bisa tidak harus memakai berbagai peralatan yang mana dikerjakan oleh semua orang. Saya rasa ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ini yang hadir ini. Ada beberapa pertanyaan ini, Pak, ya yang ini. Tadi Bapak bicara soal ketika lakukan ini, sini ada hama dan sebagainya. Bapak kan lakukannya di greenhouse. Kalau di tempat terbuka demikian, gimana tuh kalau ada hama? Masalahnya gini, kalau waktu kita survei, waktu kita keliling dunia, lihat-lihat dunia prinsipnya, kenapa sih kita mesti pakai greenhouse untuk menanam? Karena greenhouse itu adalah yang menolong tanaman itu supaya bisa stabil, konsisten. Nah, dengan pakai greenhouse bukan berarti nggak ada hama, Pak. Hanya
80% kita kena kontaminasinya. Jadi kita masih ada 20% resiko kena hama, but hamanya itu yang hama halus yang bisa tumbuh di dalam greenhouse. Yang di luar dari greenhouse punya hama-hama yang kutu lah, yang besar-besar itu sudah diprotek dulu dengan pakainya greenhouse. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi kita mempersempit resiko hama daripada di open air. Sedangkan sayur kita itu sayur sensitif yang langsung dimakan. Jadi kita jangan rebutan vitamin sama hama-hama itu. Jadi dengan adanya ditutupin dengan pakai greenhouse, dengan pakai suasana yang tidak mungkin jadi mungkin, ibaratnya gini. Dengan sayur di dalam greenhouse, kita punya hama tinggal 20%, kita bisa kontrol. Semprotnya memakai bukan kimia lagi, memakai organik pestisida. Dengan pakai jadi nggak ada resiko di media tanamnya itu berhama juga. Jadi kalau sekarang kalau kita tanam bukan di greenhouse, di outdoor, dari segi tanahnya aja kita nggak bisa kontrol. Hamanya dari mana itu terlalu banyak hama, fungi dan lain-lainnya. Kita harus betulin itu tanahnya dulu. Sedangkan tanah di Indonesia udah 99% tidak subur, terkena kontaminasi kimia. Atasnya, waktu dia tumbuh daunnya, itu sedangkan kalau kita nggak ada proteksi, itu udah resiko tidak panen, tidak konsisten. Kedua, balon hama yang datang ke daun-daun itu ada jutaan hama. Kita pikirin untuk pestisida organiknya aja, nggak mungkin bisa solusi. Sekarang begitu banyak kimia-kimia yang untuk mematikan itu jutaan macam hama. Jadi kalau tanam di outdoor, hamanya itu kalau kita pakai pestisida organik yang namanya hama makan hama. Seperti pestisida yang kimia yang sudah berratusan tahun di research untuk matiin jutaan macam hama. Jadi mau nggak mau kita harus masukin ke dalam greenhouse supaya kita bisa kontrol hamanya. Semprotnya pun pakai organik, punya materi, jadi itu sayur tidak kena kontaminasi. Akarnya pun pakai air yang terkontrol, kebersihannya dan nutrisinya bagus supaya tumbuhnya lebih tinggi, lebih cepat dan bisa konsisten panen, Pak. Kalau kita bilang nih, di dalam greenhouse panen satu sayuran yang namanya lettuce itu bisa 1 tahun 17 kali, 12 sampai 17 kali panen. Wow, gimana caranya Pak? 3 minggu sekali panen dari bibit. Kalau di tanah paling top 4 kali. Kalau kena banjir, kena hujan deras, kena apa? 2 kali. Habis 1 tahun cuma bisa 2 kali panen dilawan dengan teknologi itu membantu kita untuk bisa produktivitasnya lebih stabil. Intinya gitu, Pak. Baik. Nah, Pak, ini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sistemnya ini. Karena kelihatannya ada sistem yang sudah jadi dari wadahnya sampai kemudian bibitnya sampai ke vitaminnya dan sebagainya, Pak. Ini sistem sudah ada, bisa didapat ya ke hydrofarm ya, Pak ya. Ya, kita ada macam-macam sistem. Sistem yang home system yang untuk rumahan dari 78 sayur. Nah, dalam satu sistem yang di rumah cuman berapa ratus ribu sampai juta lah gitu ya. Ada lagi mini greenhouse. Greenhouse yang kecil yang antara 15 meter persegi, ada greenhouse-nya, ada otomatis seminya, terus tanam sayur bisa sampai 200 batang sayur, sampai greenhouse mini greenhouse sampai size-nya 100 meter. Nah, tadi itu kita juga ada greenhouse yang lebih luas, commercial greenhouse dari prinsipnya. Nah, itu berbeda-beda sistem. Yang saya anjurkan kalau kita mau masuk ke dunia pertanian di sayur-sayur ini, harus belajar dari home system yang murah dulu. Belajar tanamnya, belajar hamanya, belajar sistemnya, mendapatkan akar bagus dulu, sayur bagus, baru kita pikir masuk ke dunia komersial. Nah, sistem ini, Pak, yang sudah jadi ini kan termasuk bicara tentang airnya. Ya. Lagi mikir pusing, semua sudah ada.
ya seperti Pak. Kita ajarin nanti Pak bagaimana cara pilih air yang tepat, cara bagaimana airnya itu kita kasih sedikit semacam kayak ada nutrisinya, vitaminnya untuk menghindari lumut. Adalah semua cara-caranya itu, ada setnya yang kita sudah siapkan komplit satu set itu Pak. Ini bisa kirim juga keluar Jabotabek. Bisa, itu kan sistemnya knockdown semuanya. Tinggal ditempel, nanti ikutin kita punya instruction manual pakai kertas itu, tinggal dia assemble sendiri, jadi. Udah sampai ke Australia, udah sampai ke Kucing, ke Malaysia kok Pak. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman, dari Wasi, dari Sandi, dari Peter, dari Jose. Tapi kelihatannya jawabannya ini semua adalah bahwa ini semua sudah ada sistem, karena ada yang nanya soal anti hama gimana, tipe jenis yang ditanam. Kami kan ada pestisida yang untuk home system itu kita udah siapkan. Ini namanya ada pestisida, saya sedikit kasih gambar ya. Ini ada neem pestisida, ada yang namanya biofungisida. Nah ini semua pestisida yang natural, yang tidak mengkontaminasikan sayuran dan makanan kita. Dengan ini ibaratnya di dalamnya ini pestisida adalah ini mikroba yang sehat yang memakan hama. Hamanya itu ada hama dari thrips dan tidak meninggalkan residu kimia sama sekali. Dan kita udah coba di farm kita, udah bagus, kita bawa cek ke lab, memang di farm kita punya hasil sayurnya semua tidak ada pestisida, residu, tidak ada hama, tidak ada yang namanya bakteri pun juga nggak ada, bersih, bagus. Baru kita share ke teman-teman untuk pakai di rumah. Bisa dibilang ini organik jadinya Pak ya? Yes, semacam kayak organik, cuman caranya dengan perlukan tempat yang terlalu luas untuk memulai, ya semua sistem yang sudah jadi tinggal dipakai, sehingga teman-teman yang memang ada minat sudah bisa melakukan sesuatu start dari kecil Pak ya? Ya, dari kecil dulu, jangan gede-gede dulu, nanti boros. Ibaratnya dari kecil udah sukses, baru bicara next phase-nya gimana. Booming ini hari pandemi, banyak orang kan banyak waktu di rumah. Belajarlah tanam hidroponik yang baik. Udah bagus, udah sukses, baru bisnis. Ya, betul. Oke, jadi rupanya saya simpulkan tadi, rupanya ada juga hidroponik yang tidak bagus buat badan. Ya. Nah, kita ini ingin yang tidak bukan hanya nanam sayur, tapi nanam sayur dan nanamnya yang sehat. Bener, sayur buah yang sehat Pak. Jadi hidroponik sayur buah apapun bisa prinsipnya. Bapak, kalau saya tidak salah ingat, itu di Bogor ada satu tempat, kemudian di Tangerang satu tempat. Betul. Hausnya itu. Ya, oke, dua tempat. Dan itu. kami juga itu mereka punya tanah, mereka minta kami bangunin greenhouse-nya. Nanti hasil jadinya kita yang jualin juga Pak. Jadi saling kerjasama. Jadi tanah mereka punya, greenhouse mereka punya, mereka udah belajar tanam, udah bisa tanam sendiri, hasilnya kita yang tampung, kita yang jualin, bagi profit, prinsipnya gitu Pak. Pak, ini ada pertanyaan. Satu adalah mengenai soal organik, kan tidak mudah karena air tanah ataupun air pump lingkungan belum tentu bilang organik. Kalau tanam organik itu memang banyak faktor yang mencemarkan menjadi tidak organik. Makanya kalau orang biasa mulai tanam organik, biasanya tanam organik pakai greenhouse supaya dia mencegah hama-hama yang tadi luarnya itu atau semprotan itu ketutup dulu. Kedua, air-airnya kalau di dalam organik itu harus biasanya nggak boleh natural lagi, harus ada water treatmentnya. Disaring dulu, dirapiin dulu, baru menjadi organik. Makanya cuman problemnya di organik, pakai tempatnya besar, pakai tempatnya banyak. Akhirnya investasinya, greenhouse-nya mahal. Air juga di treatmentnya juga harus di treatment. Hasilnya lambat, nggak sebagus seperti hidroponik. Makanya orang sekarang dari hidroponik pada lari ke hidroponik, Pak. Perkembangannya lebih cepat, lebih bagus. Nah pertanyaannya, apakah hidroponik organik? Kalau di Amerika, organik.
Kalau di Indonesia masih dipisahkan, dianggap organik-organik yang serba natural, yaitu pakai pupuk kandang, pakai ini, pakai apa. Cuman yield-nya, produktivitas ya sangat low. Makanya banyak pabrik-pabrik atau plantation yang tanam organik pada bangkrut semua, Pak. Karena tidak bisa konsisten supply-nya. Makanya pada lari ke hidroponik. Hidroponik lebih stabil dan hasilnya pun, kalau kita bilang sayur ditanam sama nggak? Sama. Karena dua-duanya itu sayur yang namanya proses biochemistry. Walaupun di organik pun tetap dia proses pertumbuhannya biochemistry. Jadi ada biologinya, ada kimianya. Seperti orang. Orang kan ada kalsium, ada magnesium, kimia juga kan. Cuman kita orang. Nah prinsipnya dengan ada tanaman yang dari organik sama hidroponik, makanya di Amerika cuman kan nutrisinya berbeda, Pak. Cara makannya aja yang beda. Bedanya apa? Kalau di hidroponik itu cara makannya seperti kita minum air garam. Infus water. Kalau orang sakit tuh minum infus water, di dalam air itu udah ada garamnya, udah ada nutrisinya, langsung ke blood. Kita nggak makan seminggu sebulan pun kita nggak mati karena udah langsung ke darah kita. Itu hidroponik. Ya. Kalau di organik seperti kita orang makan dikunyah dulu juga biochemistry. Nah bedanya kalau di dalam orang itu organik itu di sayur, di tanaman. Karena itu kimia, mineral-mineral yang di dalam tanah itu dikunyah dulu sama namanya cacing lah, mikroba lah, pupsnya mereka sama pupuk kandang dari sapi-sapi itu atau kambing itu baru bisa diisap. Karena makanya jadinya lebih rentan sama hama karena yang dicampur itu banyak kotoran, prinsipnya gitu. Yaitu soal raw terapi, Pak. Dengan raw terapi, gimana caranya kalau orang pengen ini ya tadi Bapak jelasin itu membawa kesembuhan. Oke, raw terapi itu nggak susah banget. Ibaratnya kita berubah gaya hidup kita dengan makanan yang alami. Alaminya itu apa? Kita makan sayur, buah setiap pagi di jus. Caranya gini, kalau saya selalu ngajarinnya ya, pagi-pagi kita campurin buah dan sayur itu nanti ada menunya di belakang ini. Minum 1 gelas jus yang mentah-mentah kita minum, waktu minum kita kunyah sedikit campur sama ludah punya enzim kayak dikumur lah gitu. Ya. Udah habis minum itu jus, kita minum sehari-hari, minum yang tepat, setiap jam kita minum air, makan bebas pagi siang sore, bebas makan apa aja dengan makan 1 butir telur dan raw food therapy sama campuran 4 suplemen. Yaitu ada power sama ada namanya cuka apel. Nah ini adalah 4 yang tune up, dia punya enzim-enzim sama kimianya bakteri-bakteri yang bagusnya itu digabung sama sayur buah tadi punya enzim dilebur jadi satu yang masuk ke badan kita menumbuhkan sel-sel baru. Itu raw food therapy. Nanti kalau mau lebih detail lagi mungkin catat nomor handphone saya atau nanti di belakang ada kontaknya saya atau timnya kami. Bisa nanti kita kasihin listnya sehari-hari. Ada dan di video saya juga di YouTube juga ada yang namanya Hydrofarm TV Indo. Hydrofarm TV Indo di YouTube. Tinggal masuk aja di channel itu ada yang namanya raw food therapy. Cara makannya, cara ininya apa aja yang mesti disiapkan. Itu aja ikutin, pasti bagus. Sip. Oke, jadi untuk berbagai informasi Pak, karena dari Jawa Timur Pak, ini ada dari Surabaya, ada dari Vancouver. Wow, jauh-jauh banget. Salam kenal ya semua. Nah, jadi karena itu ada pertanyaan, karena di Jawa Timur minta kalau mau jadi mitra harus kontak kemana dan lain sebagainya. Ya. Tentu nanti ada informasinya Pak ya. Tapi ada pertanyaan satu Pak ini, untuk pasien kanker, apa bisa praktek raw food therapy ini? Bisa Pak. Prinsipnya Tuhan tuh hebat banget Pak. Tuhan mengasihi kita adalah bisa self healing, perbaikin sendiri. Ini hari kita penyakit itu karena kita punya dalam badan tidak balance.
Iya. Nah, itu tidak balance, Pak. Jadi atau di dalam itu ada somplak-somplak menjadikan kanker. Kalau kita pelajarin, kenapa bisa kanker? Kanker itu adalah sel busuk yang menjamur. Nah, sel busuk itu bisa hidupnya, bisa beranaknya, bisa berkembang biaknya dari mana? Karena darah kita asam. Darah kita asam itu kebanyakan makan daging, kebanyakan makan yang kotor, yang jorok-jorok lah. Nah, itu menjadi darah kita dari pH 7,3 menjadi 3 dan lain-lainnya. Itu salah satu adalah biangnya kanker akan tumbuh di dalam badan kita. Kalau dia tumbuh beranak terus, itu yang menjadikan kita kanker. Perbaikinya gimana? Kita cuma hanya dengan cara, kalau orang bilang yang paling cara alami, kita mesti perbaikin darah kita. Mematikan itu kanker tidak bisa berkembang biak lagi. Membuat darah kita menjadi alkali, yaitu 7,38. Caranya gimana? Kurangin yang mentah-mentah, ya. At the same time minum air yang pH-nya tinggi. Nah, itu salah satu alternatif. Dengan lemon, dengan cuka apel, dengan raw food terapi, buah-buah, makanan-makanan yang jus, yang di blender itu, yang mengandung antioksidan yang tinggi. Atau minum jus kale, jus lemon, tambah lagi dengan cuka apel, dengan madu yang tertentu. Itu yang merubah kita punya. Kita berubah dari yang asam jadi pH normal. Dengan kita pH normal, pam, otomatis kanker sel mati, nggak bisa tumbuh. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, dari Vancouver nih, mau minta linknya. Ibu Dani, linknya itu ke YouTube dan lihat di tadi Hydrofarm Hydrofarm TV Indo. Hydrofarm Indo TV atau Hydrofarm TV Indo, saya lupa. Kira-kira gitulah ya. Nah, ini saya ada share-nya nih, linknya Pak, mungkin bisa di-share. Oke, ya. Hydrofarm TV Indo. Hydrofarm TV Indo. Ya. Ya, oke. Hydrofarm TV Indo, di sini kita coba kasih lihat tuh banyak gambar-gambarnya, kasih lihat videonya. Kita banyak sekali video-videonya Pak. Ini udah jadi, ada baikin ginjal, makan durian, bisa vertigo. Ini semua dengan cara raw food terapi pun kita bisa jus, makan telur, minum air, banyak deh Pak. Itu bisa masing-masing lihat sendiri. Mantap. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan Pak. Apakah Bapak pernah mendengar tentang aquaponics, yaitu menanam sayur dan ikan dalam satu wadah? Ya, tahu Pak. Oke. Aquaponik itu adalah memakai ikan. Biasanya kalau di dalam akuarium ikan kita airnya nggak diganti, itu makanan palet-palet ikan atau pupsnya ikan di dalam air itu menjadi amonia. Ya. Ikan sendiri akan mati. Nah, sekarang itu amonia air yang joroknya itu dikasih sayur kita makan, sayur punya akar itu merubah di dalam amonia itu menjadi nitrate dan nitrit menjadi N, nitrogen. Sedangkan kita dalam sayuran itu kan akar perlu NPK. N-nya itu kan nitrogen, P-nya itu potasium, K-nya itu kalium. Nah, jadi mau nggak mau ada N itu air masuk ke sayur, sayur menghisap N-nya, dirubah dengan mikroba menjadi NPK, jadi N punya NPK, dihisap sama sayur, sayurnya tumbuh. Dan airnya itu balik lagi ke dalam ikan menjadi air bersih. Cuman, saya pernah coba, saya pernah eksperimen, pakai 3 macam ikan, beda-beda akuariumnya, beda-beda kelompoknya. Ikan patin, ikan lele, ikan apa gitu ya. Hasil sayurnya semua lambat tumbuhnya dibanding kalau kita pakai AB Mix. AB Mix itu 28 macam nutrisi yang udah komplit. Sedangkan kalau ini cuma hanya N, nggak ada P, nggak ada K, sedikit NPK-nya. Jadi akhirnya sayurnya kelepek-kelepek, nggak seger, nggak bagus, dan tumbuhnya bisa 3-4 bulan. Kedua, waktu sayurnya sudah jadi, yang bagus cuma hanya kangkung. Kalau lettuce nggak bagus. Waktu sayur udah jadi kita makan mentah, bau amis Pak. Karena air ikan itu bau amis, Pak. Bagus, dan vitamin di dalam sayur itu nggak banyak dibanding dengan AB Mix yang ada makro mikro vitamin komplit.
Ini adalah semi. Bisa jadi cuman nggak sempurna, hanya good for hobbies, not good for commercial. Komersial, oke. Thank you Pak Wirawan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa klik lagi. Sementara ini kita sudah 1 jam lebih, tidak terasa Pak Wir. Omongannya, pembicaranya asik sekali, ada banyak kita belajar. Mencoba untuk melihat ke belakang, ke proses. Saya lebih tertarik proses yang dialami oleh Pak Wirawan, karena ini perubahan besar sekali. Sementara tadi malam saya mikir-mikir tentang acara ini, saya ingat ada satu orang, ahli manajemen terkenal, itu juga Dr. Spencer Johnson. Dia karang satu buku, Who Moved My Cheese? Siapa yang mindahin saya punya keju? Itu bicara tentang perubahan, yaitu ketika si tikus menemukan, wah, dia punya keju ini habis. Ini gimana caranya? Apa yang harus dia perbuat? Ada 2 ekor tikus, yang satu mati, satu lagi menangani perubahan, dan dia nyari, akhirnya dapat lagi nih. Jadi saya lihat Pak Wirawan di sini ini ya seperti demikian ya. Ketika industri musik itu terlihat sudah senja, then what next? Apa yang mesti dilakukan nih? Dan kemudian berusaha menemukan istilahnya ini gunung keju berikut nih dalam bentuk pertanian. Tapi saya senangnya adalah bahwa Bapak bisa melibatkan keluarga dan lain sebagainya. Tentu saya belajar dari proses susah payah tahunnya, berbagai keraguan mungkin terjadi, ya ada masa-masa di mana rasanya pengen menyerah. Jadi pengen Pak, hampir berapa kali mau menyerah Pak. Tapi akhirnya menjadi berkat sekarang bagi berpuluh-puluh ribu orang, dan saya percaya bukan hanya itu Pak, saya percaya dampaknya lebih daripada sekedar puluhan ribu orang. Amin. Ya. Sehingga nanti dampaknya rippling effect-nya akan kemana-mana nih. Ya, ada banyak pertanyaan tentu mengenai soal kota. Oke, ini Pak, kalau nggak keberatan Pak, saya mau sharing sedikit menu-menu sehatnya saya yang setiap hari orang kalau bisa minum jus Pak. Boleh nggak Pak ya? please. Ya. Sama sekaligus sama kontak-kontaknya kita yang kalau ada mau lanjutan lebih detail lagi bisa kontak kepada tim kami Pak. Bisa ya Pak ya? Boleh, Oke, kita kasih lihat dulu sebentar. Ya. Sebelum kita tutup. Ya. Tolong teman-teman kalau bisa di screenshot aja ini sendiri yang sharing supaya bisa sehari-hari kita hidup sehat, makan cara yang paling simple yaitu minum jus setiap hari. Yaitu step pertamanya di screenshot aja ini, kita mesti ambil pakai air, kalau nggak ada air kita pakai air kelapa atau pakai green tea yang sebelum nginep malam. Ya. Cuman nggak panas, harus dingin, adem. Kedua, kita tambahin lagi wheatgrass, rumput gandum atau pilih kale, romaine atau green lettuce. Ambil 2 lembar aja, dicampur di dalam jus ini. Next, tambah lagi, kita pilih antara segini banyak buah, pilih salah satu. Setiap buah ada khasiatnya. Kalau bisa 7 hari ya setiap hari kita ganti 1 buah. Yaitu ada apel, ada grapefruit. Kalau ibu-ibu yang bonggolnya sakit, minumlah. Yang kakinya dengkulnya sakit, itu minumlah pineapple punya bonggol. Pineapple punya tengahnya, seringkali yang dibuang. Itu yang di jus. Nah kalau kurang darah, minumlah banana 1 biji dimasukin dalam jus kita. Kalau yang kanker-kanker, minumlah semua berry-berry. Nah namanya blueberry, blackberry, apple berry, pokoknya itu akan baikin kanker, bagus sekali, antioksidannya tinggi. Yang matanya kurang bagus, makanlah buah grapes, yaitu anggur. Yang kencing manis, jangan takut, makan namanya buah pir. Itu yang bisa baikin kencing manis kita, salah satu. Atau kiwi, dan 1 buah, atau 1 batang, atau 1 pisang gitu ya, dicampur dalam kita punya jus. Plus, kalau ini udah di screenshot, kita go ke step keempatnya ya. Udah belum? Go ya. Udah ya. Oke, 4 ditambahin lagi separuh lemon yang sama kulitnya. Atau partiseli, atau ginger 2-3 lembar yang dipotong. Atau cilantro itu yansui, dan basil kemangi. Ini semua boleh ambil salah satu. Kalau saya sukanya lemonnya. Saya celepin air panas dulu 2 menit sama kulitnya lemon. Habis itu saya ambil lemonnya, saya kikis kulit kuningnya, tinggalin kulit putihnya.
Saya potong separoh, saya masukin ke blender saya. Karena lemon kalau kita minum cuman airnya aja dapat vitamin C. But kalau kita makan blender dengan kulitnya memang rasa pahit. Cuman nanti kita akan tambahin madu di belakangnya ya. Dengan minum kulit lemon sama sekali antioksidannya lebih tinggi. Karena vitaminnya di kulit di dalam lemon itu. Salah satu lemon itu yang akan memperbaiki kita punya darah atau kanker. Orang kalau kanker kan asam, pH-nya rendah. Dengan minum lemon ini, mau nggak mau pH kita menjadi 7, dinaikin. Makanya kalau orang bisa makan lemon dan kulitnya, itu akan mencegah penyakit kanker. Salah satu obat yang paling mutakhir yaitu lemon dan cuka apel. Terakhirnya ini kalau udah dicampur sedikit semuanya jadi satu di blender, ditambahin air tadi. Kalau nggak air putih, green tea atau ibaratnya air kelapa. Nah, terakhirnya sudah habis di blender, ditaruh di gelas, dikasih 2 sendok madu mentah. Kami di sini ada madu yang belum diproses, yang masih mengandung enzimnya. Enzim itu sama probiotik itu yang membuat kita minum madu tidak menambah gula darah. Nah, madu mentah dicampur di situ, minum. Nah, waktu diminum dikunyah sedikit, itulah menjadikan kita sehat. Ya, nah ini satu-satu efeknya dari kita bilang raw food therapy, salah satu menu yang untuk general tune up kita punya badan. Next kita kasih lihat lagi, ini dicampur semua jadi satu, tambahin madu terakhirnya 2 sendok, raw honey, madu mentah, bukan dimatiin kumannya, karena konsep kita ini mentah semuanya. Terus that's it. Ini ada sedikit anti kanker vegetable untuk referensi aja. Bisa udah di screenshot. Untuk sehari-hari kita makan tuh bagus. Ingat loh, walaupun ini anti kanker vegetable, kalau dimasaknya terlalu mateng, khasiatnya hilang. Harus setengah mateng atau kalau bisa di jus. Ya, next. Ini ada anti kanker buah. Nah, salah satu anggur, manggis, buang kudu juga buah yang bagus. Cuman orang di Indonesia dibuang-buangin. Nah, ini harus di jus semuanya. Oke. Nah, ini kontaknya kami. Kalau mau lebih detail bisa masuk ke www.hydrofarm.co.id atau kita di Facebook atau Instagram ada @hydrofarmindonesia. Next, kita ada kontak. Ini ada handphone, telepon termasuk handphone saya di nomor 4 itu ada Wirawan 082 90.000 169. Bila teman-teman mau lanjut detail lebih tanya lebih lanjut, lebih mengenal, nah bisa dia dari komunikasi dari email hydrofarmindonesia@gmail.com atau di WA saya dengan handphone yang tadi atau teman-teman saya yang di showroom sama tim saya yang Widya Stuti dan Ari di telepon yang ada dicantumkan ini. Oke? Cukup dari saya Pak Kirno. Mungkin mau lihat produk-produk saya sedikit juga, saya kasih sedikit. Ya, kasih lihat yang madunya apa sekali juga tahu bedanya apa ibaratnya. Ini ada sedikit produk-produk kami Pak. Kami selain sayur, mungkin dari lihat sayur-sayurnya. Ya itu sayur. Nah ini sayur-sayur kami, mereknya Eat Me. Terus next, kita sayur, lettuce, kita produksi udah banyak lettuce yang sayur sehat, yang untuk mentah. Kita juga produksi Lex. Sayur-sayur yang untuk dica, untuk dimasak dari kangkung, pokcoy, caisim, kailan. Prinsipnya mereknya Eat Me aja deh Pak. Itu yang ditanam pakai hidroponik murni, yang bebas pestisida, bebas bakteri. Ya, next. Ini juga kita ada macam-macam termasuk Pak kita sayur ada brokoli, ada macam-macam tomat dan lain-lainnya. Next. Kita kasih lihat ini kita juga ada telur yang ada mengandung omega 3, bukan hanya dari ikan, but telur kita mampu produksi ada omega 3-nya untuk baik kesehatan kita. Ya gitulah. Next. Kita juga ada terus next. Nah, ini kita punya terus saya mau kasih lihat yang produknya. Next. Ini banyak kita punya produk, terus next. Sampai kita punya, nah kita juga ada melon yang ditanam di greenhouse tadi yang di video. Nah kita punya melon sangat tidak menjadikan kita kencing manis. Walaupun manis, enak melon kita. Ya kulitnya tipis, padat,
ya, wangi. Next, ini kita juga sausnya. Saus kita bikin sendiri dari pakai honey mustard atau sesame yang organik, benar-benar sehat. Ya, manisnya juga bukan pakai gula, pakai madu malah sausnya itu. Oke, ini ada sayur-sayur yang lain, plus kita juga ada minuman yang sehat, yang organik ini, yang suplemen, yang supaya kita bisa kombinasi sayur mentah, suplemen mentah digabung jadi satu, menjadikan kita sehat. Ini intinya. Dah cukup. Nah, kita juga kalau orang mau suka bisa mencegah kanker. Nah, ini pakai bibit dari Brazil, markisanya enak banget. Ini setiap minggu habis terus nih kita bikin markisa jus. Sama pala jus, satu lagi yang orang susah tidur, bisa minum pala jus 1 jam sebelum tidur, minum 1 botol, nanti dalam 1 jam kemudian teler-teler tidurnya nyenyak. Saya aja minum sampai bisa tendang-tendang ngimpinya. Cukup dari saya, Pak. Kurang lebih. Didapat di super untuk sayur dan buahnya. Kalau untuk suplemennya masih belum, karena kita lagi menunggu perizinannya dari beberapa pemerintah punya departemen supaya kita sah bisa boleh masuk, karena kita punya materi itu mentah. Lebih bagus bisa beli di Tokopedia, Shopee dengan Hydrofarm Indonesia, atau di website kita yang www.hydrofarm.co.id, Pak. Oke, jadi menjawab pertanyaan Wasi, layanan online itu ada di www.hydrofarm.id ya. .co.id ya. Ya, lalu kemudian ini ada yang minta tips nih Pak supaya tetap semangat, gimana caranya nih Pak? Ya, terakhir ini ya. Tips semangat apa nih? Semangat hidup atau semangat apa nih Pak? Tapi menghadapi berbagai tantangan hidup nih Pak, gimana supaya semangat ini? Oke. Pak Wir kelihatan semangat banget. 1, percaya Tuhan. Tuhan tidak mau membuat kita miskin, Tuhan mau kita kaya. Tuhan mau kita sehat. 1. 2, percaya diri bahwa kita kalau mau baikin sesuatu, kita mau berubah gaya hidup, gaya makan kita, otomatis penyakit kita nggak akan ada masalah. Semua penyakit masalahnya dari mulut sama otak. Kalau kita salah makan, kita tamca atau makannya pilih-pilih, pasti sakit. Makan semua makanan, asal jangan pilih-pilih, asal jangan terlalu kenyang. Makan sampai 70% kenyang, cukup, apa aja makan. Sampai ini hari, walaupun saya ada kencing manis, tadinya kencing manis, gula, kolesterol, lain-lain, saya masih makan durian loh. Setiap minggu itu durian adalah buah yang sehat. Bisa baikin banyak penyakit. Asal jangan makan duriannya banyak-banyak setiap kali. Dalam seminggu, tutup. Saya masih makan Häagen-Dazs es krim. Walaupun kencing manis saya tinggi. Masih 1 pin saya makan Häagen-Dazs es krimnya. Saya juga masih makan sop kambing. Yang namanya jerawan, otak lah, ini segala masih tetap makan. Kolesterol saya masih tetap 102. Nikmati aja hidupnya. Think positif. Jangan think negatif terus. Kebanyakan worry malah jadi sakit. Iya. That's it, Pak, mungkin. Yalah, he is the only one can help us. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan lebih jauh, tadi sudah dikasih nomor WA-nya, bisa dihubungi untuk berpertanyaan, keluar kota dan lain sebagainya. 1,5 jam sudah berlalu, nggak terasa Pak Wirawan, terima kasih banyak, saya tahu Bapak sibuk sekali. Startup appreciate Bapak punya waktu bersama dengan kita. Tuhan memberkati Bapak ya. Saya boleh mendoakan satu doa buat Bapak ya. Ayo, Tuhan, thank you, Pak. berterima kasih apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Pak Wirawan, membawa dia melewati satu perjalanan panjang sehingga hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memohonkan Tuhan memberkati Pak Wirawan, memberkati Bu Lisna, memberkati anak-anak semuanya Tuhan, dari keluarga mereka, usaha yang dikerjakan semuanya. Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan, sehingga semuanya boleh berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai Hydrofarm, sertai semua orang yang bekerja di Hydrofarm, semuanya boleh juga diberkati oleh Tuhan. Kiranya maka nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang dikerjakan Pak Wirawan ini, sehingga bisa jadi berkat lebih lama lagi bagi banyak orang.
Kami mendoakan juga semua kami yang ikut acara ini. Tuhan, Engkau yang juga memberkati kami semua. Beri kami tubuh yang sehat ya Tuhan. Ajari kami bagaimana hidup sehat. Dan Tuhan tolong kami sehingga kami dalam hidup ini boleh menikmati umur panjang, tubuh yang sehat untuk jadi berkat lebih lama lagi. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ikut hadir di mana-mana kami ada. Thank you semuanya, Ibu Ros, segala semuanya ya. Ini sebagian ada beberapa teman-teman juga nih Pak. Yeah. Ibu Marlina semua. Thank you. Ibu Lisna juga di sini juga loh Pak. Oke. Ya, luar biasa. Salam kata Ibu Aileen, salam buat kepada Ibu Lisna, ya juga kepada yang di Hydrofarm semuanya, ya, supaya makin hari juga semakin jadi berkat bagi. Kasih kesempatannya Pak Kirno, thank you, terima kasih sama teman-teman semua yang mendukung program ini menjadi sukses, semuanya begitu support. Thank you so much, sampai ketemu ya.